Selamat sore teman-teman. Jangan lupa subscribe dan bagi share Suara Marginal. Suara Marginal merupakan suatu corong bagi warga-warga pinggiran di Kota Medan, Deli Serdang, bahkan Sumatera Utara secara umum. Kita akan bincang-bincang dengan teman-teman para relawan. 2 orang sudah ada di sini. Kita akan bincang-bincang. Selamat sore Bu, Bu Neja, Bu Belinda ya. Pak, saya mau bertanya Pak, apa ke depannya yang kemarin itu kan Bapak ke kantor Kesbang itu, jadi masih banyak Pak warga-warga yang kesulitan mengakses kependudukan. Itu apa kelanjutannya Pak? Oke, baik Bu Neja ya. Sebenarnya itu sangat respon baik ya. Selama ini kan kita sudah melakukan kerja-kerja kemanusiaan. Artinya kita sudah membantu negara yang sejatinya kewajiban negara lah sebenarnya yang kita bantu selama ini. Kita bukan mengurus orang miskin, kita bukan membantu orang miskin, tetapi membantu negara dalam kewenangan mereka menuntaskan administrasi kependudukan. Jadi kedatangan kami kemarin ke kantor Kesbang Provinsi Sumatera Utara adalah dalam rangka silaturahmi. Bagaimana supaya Kesbang juga proaktif dan terlibat menginisiasi apa yang saya canangkan kemarin, betapa sulitnya mendaftar menjadi warga negara Indonesia. Karena hingga hari ini masih banyak kita temukan persoalan-persoalan yang sangat klasik, yang sejatinya itu adalah urusan dan kewenangan ada di pemerintah. Kita hanya sebatas membantu tugas negara gitu. Iya. Nah ini Pak, ada yang mau saya tanya. Iya. Ini kan kita sedang membuat rencana tentang memanggil instansi terkait untuk acara tanggal 14 ini yang dulunya betapa sulitnya mendaftar menjadi warga negara Indonesia. Apa yang sudah kita siapkan Pak? Oke, baik. Itu bagus sekali pertanyaannya ya. Hal-hal seperti ini yang saya suka ya kan. Jadi memang Yayasan Peduli Pemulung Sejahtera ini akan melakukan pertemuan diskusi ya. Sifatnya diskusi dengan Dinas Kependudukan Provinsi Sumatera Utara ya. Dan juga dengan beberapa kepala dinas yang ada di Sumatera Utara ini ya. Kemudian kita sudah mengundang dan kita sudah melayangkan surat ke Mendagri, Menteri Dalam Negeri ya. Mudah-mudahan nanti dalam pertemuan itu Menteri Dalam Negeri melihat masih banyak juga rupanya warga negara yang belum memiliki dokumen kependudukan. Mereka belum memiliki dokumen kependudukan karena memang bagaimana mau kita bilang, ini kan kewajiban negara. Negara belum hadir. Yang kewenangan negara sebenarnya menuntaskan ini. Meskipun Ubah Pasar itu bersama dengan tim relawan yang bergabung dalam yayasan mengambil alih tugas itu ya. Kita sedang membantu tugas negara, membantu negara kita ya. Jadi hal-hal yang sudah kita persiapkan, kita sudah surati instansi terkait ya. Mudah-mudahan nanti ya ada solusi yang kita temukan kepada, kita akan coba temukan nanti bagaimana mudah-mudahan ada solusi bagi warga-warga yang tidak memiliki dokumen kependudukan ya. Karena ada beberapa dampak yang kita lihat, dampak mereka tidak memiliki dokumen kependudukan ya. Yang pertama, hak politik mereka hilang ya. Hak politik ya. Mereka itu lahir di Indonesia, di Sumatera Utara katakanlah dulu ya, lahir di Sumatera Utara, besar di Sumatera Utara, menikah di Sumatera Utara,
bahkan jika Tuhan mengizinkan meninggalnya pun atau menutup mata di Sumatera Utara, tapi hak politiknya tidak pernah disalurkan kepada pemerintah. Tapi lucunya begini, mereka itu sebagian membayar pajak ke negara. Bayangkan, membayar pajak ke negara, ya, betul nggak? Apa contohnya bilang kan, gitu kan? Hah? Betul, membayar listrik ke negara, ya. Apalagi? Membayar air ke negara, iya kan? Kalau ada air, membayar pulsa ke negara, kan gitu kan? Pulsa yang kita pakai selalu tiap hari menelepon itu ada pajaknya ke negara, ada hitung-hitungannya. Setiap kita pakai nanti melakukan membeli pulsa, ada hitung-hitungannya ke negara. Nah, alangkah naiknya negara kita belum hadir mengurusi persoalan-persoalan itu, gitu ya. Paham Bu? Nah, itu. Paham. Ada lagi Pak yang mau saya tanya. Ini kan Bapak sudah mulai berjalan dan menjatuhkan surat kepada setiap instansi terkait gitu ya, baik dari dinas sosial atau mediasi segala macam. Menurut Bapak, saat kita membuat nanti acara itu, apakah apakah mungkin mereka akan hadir gitu? Soalnya panggilan orang miskin ini sangat sulit didengarkan. Ya, mudah-mudahan kita akan coba nanti undang berbagai media, ya. Mudah-mudahan, karena media juga perlu kita rangkul, ya. Misalnya media Tribun, media Metro TV dan lain sebagainya, supaya mereka menjadi corong daripada suara-suara marginal, gitu ya. Kita sudah akan mau layangkan, ya. Besok barangkali akan saya layangkan surat ke Kesbang, ya, Kesatuan Bangsa dan Politik, ya. Kita akan layangkan surat besok. Mudah-mudahan melalui Kesbang bisa menginisiasi berbagai masukan-masukan kepada pemerintah. Apalagi yang seperti kita bilang tadi, itu masih satu poin, masih satu sisi kita bela, ya. Betapa sulitnya mendaftar menjadi warga negara Indonesia, ya. Kalau saya sih, kalau ditanya gak ada kepentingan, ya. Kepentingan saya bagaimana supaya saudara-saudara saya itu, saudara-saudara kita itu tertib administrasi kependudukan, karena membawa dampak, ya. Mereka gagal mengakses kesehatan, gagal berobat, gagal sekolah anaknya dan lain sebagainya. Itu kan sudah kita lakukan selama ini. Cuman di mata pemerintah kita ini dianggap calo gitu. Padahal surat sudah bolak-balik kita layangkan mereka, gitu ya. Oke? Paham Bu, ya? Paham. Ya. Harapan Bapak ke depannya untuk pemerintah ini apa Pak? Oh, harapannya ke depan, saya sudah sampaikan kemarin kepada Bapak Pelaksana Tugas Dinas Kependudukan Provinsi Sumatera Utara. Harapannya ke depan kita harus membuat satu MOU, ya, kerjasama. Kalau setiap yang datang ubah Pasaribu atau yayasan mengurus dokumen kependudukan, tentunya yang diurusnya adalah warga marginal, ya. Jujur, kalau kita mau jadi calo, kalau kita mau mengurus, mau cari uang, bukan di sini tempatnya. Gampang aja bagi saya mengurus dokumen kependudukan, ya. Contoh, kita urus saja ke Capil misalnya, mengurus KK, misalnya 50.000, KTP 50.000, ini 50.000. Kalau mau saya, sudah kaya saya, udah bawa mobil, tidak akan saya tahankan seperti ini. Kadang-kadang jam 3 malam baru sampai ke rumah. Kenapa? Itu dia, ya. Tapi ini kan, ya, namanya yang dilakukan Bapak itu kan soal kemanusiaan Pak. Ya, kemanusiaan, betul. Makanya mulia di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Bahkan lebih mulia yang kita lakukan ini daripada yang dilakukan oleh DPRD sana. Lebih mulia dilakukan oleh yayasan ini daripada yang dilakukan oleh anggota DPRD. Kerjanya apa? Kungker, tidak pernah meresponi persoalan-persoalan di media sosial. Betul nggak? Kalau kita hitung-hitung, saya sudah melakukan kerja-kerja sosial kemanusiaan ini sudah hampir 5 tahun.
Kalau secara periode anggota di DPRD Kota Medan itu, ya kan, 50 orang. Udah 10 tahun kan udah 100 orang. Ya kan? Di DPRD Provinsi Sumatera Utara, anggota DPRD-nya kan 100 orang. Selama 10 tahun sudah 200 orang. Tapi tak pernah nyenggol sedikit pun dengan Ubah Pasaribu. Kecuali pernah dulu Bapak Sutrisno Pangaribuan. Beliaulah yang memang saya datang ke kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara. Kalau enggak saya tahu di mana kantor DPRD Provinsi Sumatera Utara. Betul enggak? Makanya kita apresiasi dengan Pak Sutrisno Pangaribuan gitu. Mungkin Pak mereka gengsi nggak Pak? Hah? Tentunya dari satu sisi gengsi karena tidak ada uangnya, uang orang miskin, karena orang miskin juga gampang dipengaruhi. Nanti ketika mau pemilu mereka merakyat, betul nggak? Hanya dengan modal sembako 50.000, iya kan? Itu dia ya, modal 50.000 sudah selesai urusan dengan rakyat ya. Saya posting kemarin di pinggiran rel, tengok rumah itu kumuh sekali. Ada nggak DPR buka mata melihat itu? Belum lah Pak, nanti pas pemilu Pak. Pas pemilu nanti dibukanya matanya. Dicarinya lah itu rumah yang kumuh itu. Oh gitu ya? Iya. Dikasih sembako. Kalau ini tahun-tahun ini belum lah. Namanya mereka kan udah lagi menjalani lah dulu pendidikannya. Gitu. Lagi mencari modal mungkin. Malmot ya? Enggak. Nanti pas tahun 2023 baru mereka mencari. Oh mencari ya? Dekat dengan rakyat. Gorong-gorong pun dicari. Gorong-gorong pun carinya ya? Demi suara gitu. Suara di kuburan pun dihidupkannya. Oh dihidupkannya. Yang sayangnya lagi yang tidak punya data bisa dapat pemilu ya. Hah? Iya kan? Ada? Ada? Banyak yang tidak punya data Ya. bisa jadi pemilih ya kan? Kalau ada kita temukan, kita mainkan. Itu sudah pelanggaran hukum loh. Masa warga negara Indonesia yang tidak pernah terdaftar jadi warga negara bisa memilih, bisa menyalurkan hak politiknya. Ini sudah salah. Gitu. Ya. Jangankan itu kan tadi bilang orang gila aja nanti ditampung. Hah? Orang gila. Jangankan orang gila, orang pelkot pun ditampung kita. Iya kan? Disuruh memilih, ya kan? Ada suara. Orang mati pun disuruh memilih. Dan orang gila itu udah dia mempunyai Itu dia ya. Identitasnya kan gitu kan? Makanya saya bilang tadi lebih mulia pekerjaan kita daripada DPRD di sana ya. Kerja orang itu kunker. Tanya kunker nggak sekarang? Contohnya lah kemarin kita yang ke kantor DPRD itu harus membuat surat, kemana mereka di kantor itu? Iya makanya saya bilang ya seharusnya ada anggota DPRD di sana menampung kita. Tidak semua keluar. Belum tentu orang itu kunker. Entah pun masih di rumah orang itu ngorok. Mana terpikirkan lagi suara orang miskin? Yang luar biasanya. Nah, di antara semuanya untuk menemui Bapak Sutrisno Pangaribuan tidak perlu membuat surat perjanjian kan gitu kan? Iya, itu waktu itu ya. Kapan kita mau datang, siap sedia beliau. Iya, betul. Ruangannya. Tapi itulah sayang Bapak Sutrisno Pangaribuan tidak ada yang memilih. Kenapa? Karena itu vokal orangnya ya. Bahkan dia pun dibenci saudara-saudara ya kan? Dia dibenci oleh teman-temannya karena keras. Itu dia. Ya, bagaimana? Mungkin kedepannya harapan kita ya wakil rakyat ya kedepannya Bapak Sutrisno Pangaribuan lah yang jadi pemimpin. Ya mudah-mudahan ya. Karena kita terus mencari orang-orang yang bisa menginisiasi membantu persoalan-persoalan kemiskinan ini. Ya. Karena hanya dia lah yang bisa menyuarakan. Iya. Kita syukurilah semoga Bapak itu panjang umur sehat-sehat. Ya. Oke, bagaimana? Ada lagi Bu pertanyaannya? Ini sekali ketemu dengan relawan-relawan ini, tapi pertanyaannya agak membuat saya terkejut. Tapi saya menjawabnya. Cukup itu aja kata itu apa kita sekarang. Begitu ya. Oke. Kami mengundang Bapak Ibu, saudara-saudara yang belum memiliki dokumen kependudukan atau nol data yang ada di Provinsi Sumatera Utara
Kota Medan, Deli Serdang, Binjai, dan lain sebagainya. Silakan datang hari Senin tanggal 14 Juni tahun 2021 jam 9 WIB ke kantor Dinas Kependudukan Provinsi Sumatera Utara. Kita akan di sana berdiskusi betapa sulitnya mendaftar menjadi warga negara Indonesia jilid kedua. Selamat sore.